Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita bakal lihat panen pakcong. Jadi kebetulan di lahan saya ada stok pakan, terus ada kandang di sekitar sini, nggak jauh dari rumah saya itu perlu rumput. Jadi hari ini kita bakal panen 2 ton ya, permintaannya ada 2 ton. Jadi 1 ton untuk dicopper dan 1 tonnya itu masih segar. Kita lihat aja kegiatan hari ini bakal gimana. Stay tune terus. Nah, jadi sekarang saya udah di kebunnya, udah mulai dipanen ya. Ya memang sudah cukup juga umurnya pakcongnya untuk dipanen, karena usianya sudah 3,5 bulan. Ini dari pertama kali panen ya, dari pertama kali tanam. Memang kalau awal pertama tanam harus agak lama, agak tua sedikit, 3 bulan baru, minimal 3 bulan atau 2,5 bulan baru boleh dipanen untuk awal pertama kali. Kalau kesananya boleh lebih cepat dari itu. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini yang pertama. Lagi diikat ya. Ini beratnya sekitar 20 kilo ya bang, 20 kilo. Kali ikat dulu baru nanti dipanggil ke atas. Nggak apa-apa, lebih juga. Diikat pakai tali rapia. Nah, pakai 2 tuh biar nggak jatuh dan lebih gampang bawanya panggulnya. Sekitar 20 kilo. Nanti saya juga pengen ngitung dari kebun ini kira-kira 1 ton tuh dapat berapa, karena kan pasti produktivitas setiap tempat juga beda-beda. Lagi puasa nih, jangan sampai batal karena kerjaan. Tetap profesional, walaupun puasa nggak menghalangi kerja. Nah, ini yang sudah dipanen juga. Nih kalau dilihat ya, ini disisain sebagian yang tua-tuanya, karena pertama selain dia juga agak keras, ini nggak tua banget sih, tapi yang selain agak keras ini kan bisa juga dipakai buat bibit. Kalau misalkan sayang kalau hanya dipakai untuk pakan juga, apalagi yang masih bisa dipakai buat bibit gitu. Ini dipisahin ya, dipisahin untuk bibit. Kalau misalkan nanti ada yang pesan tinggal dipotong dan dibawa-bawa. Nanti bagusnya sih tetap kalau dipanen sekali tiap panen tuh harus dari bawah ya. Kali ini nanti sambil nunggu ada yang pesan, atau kalau misalkan emang belum kepake nanti bakal dipakai di lahan sendiri juga. Karena kan kalau dijadiin bibit itu dia nilai jualnya juga lebih tinggi ya. Per stek itu bisa per stek segini nih, segini. Ini 2 ruas. Ya, biarpun agak mudah kalau yang ini ya, itu per 700 rupiah. Lagi puasa nih, jangan sampai batal karena kerjaan. Tetap profesional, walaupun puasa nggak menghalangi kerja. Nah, ini yang sudah dipanen juga. Nih kalau dilihat ya, ini disisain sebagian yang tua-tuanya, karena pertama selain dia juga agak keras, ini nggak tua banget sih, tapi yang selain agak keras ini kan bisa juga dipakai buat bibit. Kalau misalkan sayang kalau hanya dipakai untuk pakan juga, apalagi yang masih bisa dipakai buat bibit gitu. Ini dipisahin ya, dipisahin untuk bibit. Kalau misalkan nanti ada yang pesan tinggal dipotong dan dibawa-bawa.
Nanti bagusnya sih tetap kalau dipanen sekali tiap panen tuh harus dari bawah ya. Kalau ini nanti sambil nunggu ada yang pesan, atau kalau misalkan emang belum kepake nanti bakal dipakai di lahan sendiri juga. Karena kan kalau dijadiin bibit itu dia nilai jualnya juga lebih tinggi ya. Per stek itu bisa per stek segini nih, segini, ini 2 ruas. Ini biarpun agak mudah kalau yang ini ya, itu per 700 rupiah. Nah ini yang dipanen yang dekat dari jalan dulu. Kenapa? Karena ya di sini ya, di sini jalannya nggak rata dan cukup terjal. Kalau untuk ke jalan itu harus naik, jadi ya menghemat tenaga lah kalau kita panen dari yang terdekat sama jalan dulu. Nah itu jalannya di atas tuh yang ada bendera-bendera. Sip, itu lagi diiket-iketin ya, perkiraan sekitar 20-25 kilo per ikatnya, nanti akan dia bawa ke atas. Oke, nanti kita lihat ya gimana. Nah ini dia hasil panennya yang udah dibawa ke rumah rumput atau tempat untuk penyimpanan rumput, dan juga ada mesin choppernya di sini. Ini ya, ini ada beberapa drum biru untuk penyimpanan rumput juga, dan itu tuh yang hijau ada mesin choppernya. Kita lihat ya. Nah ini mesin yang biasa kami pakai. Kalau rumput pakcong kenapa penting banget mesti punya mesin chopper, karena khususnya untuk kambing dan domba ya. Ya lebih khusus kambing dan domba itu karena dia kan rumputnya panjang. Kalau misalkan kayak gitu aja nanti akan kesulitan si kambing dombanya untuk makan. Pun kalau sapi juga boleh aja dicopper, tujuannya biar lebih memudahkan ya untuk dikunyahnya. Kalau kambing dan domba kan udah jelas tuh dia daya renggut dari mulutnya juga kecil. Terus kalau misalkan harus dihabiskan energinya untuk mengunyah satu rumput yang panjang, itu nanti dia bakal lama atau energinya kebuang ke situ untuk harusnya kan padahal bisa lebih cepat gemuk gitu kalau misalkan udah dicopper duluan. Nah itu ya hasil panennya, cukup banyak ini ada 25 ikat. Nah itu ada bibit, ada yang pesan bibit, ini juga udah dikarungin mau dikirim. Oke, udah lihat proses panen pakcong dari mulai nanti di kebunnya sampai di tempat rumputnya, walaupun nggak sempet ya untuk lihat choppernya pakcongnya dicopper. Jadi bila ada yang ingin memesan bibit pakcong bisa hubungi saya di nomor di bawah ini. Sampai bertemu pada video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam ternak, salam pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.